Jadi kita kawan-kawan di Jogja itu mengajak saya mendirikan sebuah lembaga namanya Trilogika Edutama. Eksekusinya Memanage ya. BUMDes itu. Nah, artinya bahwa kami menjadi mitra Bapak, Ibu atau pemerintah desa itu bukan hanya ketika beliau-beliau itu menjadi peserta latih kami gitu. Ini adalah mitra Bapak-bapak kepala desa atau pemerintah desa itu dapat menjadikan Trilogika Edutama ini sebagai mitra terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat YS Podcast, ketemu lagi dengan saya Yusron Sodi, tuan rumah YS Podcast. Kali ini berbahagia sekali, sahabat yang lama sekali nih. Boleh tahunan kayaknya nih nggak ketemu kita. Mi, apa kabar? Betul. Lalu Ahmad Busairi, luar biasa. Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini sahabat saya ini udah berkecimpung di dunia kemasyarakatan kita ini udah cukup lama gitu, mengawal aspirasi-aspirasi masyarakat dan pernah juga di komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyak pengalaman bagaimana advokasi berjalan, kemudian bagaimana menjembatani kepentingan masyarakat kita, pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu, dan sangat luar biasa. Nanti kita lebih tahu banyak. Dia ini banyak tahu terkait dengan beberapa daerah di Papua juga. Ini apa ada pengalamannya ada di sana ini? Mi. Ya, ini kayaknya kita memulai dari, saya masih penasaran ini di pasca KI ya. Pasca cuma yang membuat saya penasaran bukan paskanya, tapi sebelum ya. Ya, jadi sebelum memutuskan berlanjut kan masih bisa berlanjut nih 2 periode. Maksudnya masih bisa ikut seleksi masih lagi. Bisa ikut seleksi kan? Baru 1 periode nih di KI. Kenapa nggak ikut lagi, Mi? Boleh nggak cerita di sini nih? Ya, boleh saja. Oke. Iya, jadi sebelumnya saya dilantik itu 26 Mei 2016 ya. Kalau nggak salah 2526 itu kan. Nah, menurut undang-undang itu masa jabatan KI provinsi itu, komisioner KI provinsi itu 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi selesai di 2016 di 2020. Iya. Ya. Jadi ada perpanjangan. Itu Pak Gubernur membuat SK perpanjangan, tapi saya nggak ikut. Nggak ikut perpanjangan? Iya, nggak ikut perpanjangan SK perpanjangan itu. Tapi sebenarnya ikut juga sekitar 2 bulan. Mengapa? Karena pada waktu itu sedang di saat awal-awal pandemi ini ya. Iya. Jadi kala itu banyak sidang. Oleh prokes kan kita diatur ketat sedemikian rupa, maka banyak sidang yang bergeser. Nah, termasuklah ketika itu ada 2 sengketa, ada 2 register sengketa yang belum selesai, yang di mana saya ketua majelisnya. Ya nggak boleh berhenti dong. Masih proses kan? Ya, tepatnya kalau soal tidak berhenti kan hak saya gitu kan. Jadi kapanpun saya mau berhenti, boleh ya. Artinya setelah saya menjalankan kewajiban yang saya disumpah ketika itu 4 tahun. Ya. Udah saya laksanakan. Nah, setelah itu kan kapan-kapan saya mau berhenti. Kan ada disumpah juga kan? Betul. Ya kan, nggak ngangkat sumpah juga. Tapi pertimbangan karena saya ketua majelis kala itu, jadi ini harus diselesaikan. Iya. Maka saya selesaikan. Jadi sebenarnya ikut juga perpanjangan 2 bulan dengan pertimbangan karena ada 2 sengketa yang belum selesai. Jadi sidang putusan yang 2 sengketa itu pada tanggal 17 ya, Pak. Tanggal 17 kayaknya. Tanggal 18 saya langsung mengundurkan diri. Demikian ceritanya. Itu cerita masa lalu aja. Terus kenapa nggak ikut daftar lagi? Ini yang saya yakin Ibu Sairi ini pasti banyak dihubungin nih. Pasti ini calon kuat nih kalau mau ikut lagi nih sebenarnya ini. Boleh dibuka di sini. Banyak kawan setelah keluar pengumuman siapa yang lulus seleksi administrasi peserta pertama kan banyak tuh yang hubungi, yang WA, yang telepon. Makanya saya buat status supaya ini ya. Jadi saya buat status
benar nama saya tidak ada di pengumuman daftar calon yang lulus seleksi administrasi itu. Betul. Mengapa? Karena saya memang tidak ikut seleksi. Saya kira nggak lulus administrasi. Saya kira kawan-kawan ketika menghubungi, loh ini sih udah nggak lulus gimana? Nggak lulus gimana? Saya bilang nggak ada nama sih. Wong saya nggak ikut, saya bagaimana mau lulus? Jadi seperti itu. Nah ini dia kan pasti banyak siapa tahu ternyata ikut daftar tapi nggak lulus administrasi kan. Nah, oke. Tapi udah terjawab ya, teman-teman udah udah dijawab semua ya. Memang nggak ikut, gimana mau lulus? Kita udah ikut. Ini luar biasa. Oke, ini udah nggak ikut lagi. Tapi peran-peran mendampingi masyarakat kita, ini kan saya yakin nggak akan berhenti seketika itu juga gitu. Nah, kegiatan sekarang ini saya penasaran nih, karena dulu pernah, ini teman curhat saya ini jadi sering sekali kita ngobrol terkait banyak hal gitu. Ibu Sairi ini sangat luar biasa memberikan ide, pemikiran. Menurut saya sangat kontekstual kalau bicara dengan Ibu Sairi. Nah, Ibu Sairi, pas KKI, apa sekarang yang menjadi, saya yakin akan tetap berkegiatan di nggak jauh lah dari masyarakat kita gitu. Boleh dibuka nggak nih? Ya, kita buka-bukaan. Oke, mantap. Apa yang bisa kita buka ya kita buka. Siap. Apa yang memang harus ditutup ya kita tutup. Ya. Masih pakai paradigma keterbukaan informasi publik. Ya. Iya. Oke. Apa kegiatannya Mi sekarang? Ya, jadi, sebelumnya saya lebih banyak sebenarnya ketika tadi kalau memakai bahasa advokasi atau banyak bergulat di mana itu, saya sebenarnya lebih banyak bergulat di government-nya, di government, di pemerintahan. Ya, jadi sejak 2010 sampai 2012 itu awal mula saya pegang ini barang atau mainkan ini barang Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ketika di-hire oleh Patiro, Pusat Telah Informasi Regional, yang itu merupakan program bantuan luar negeri ya dari AIPD nama ketika itu, Australian Indonesia Partnership for Decentralization. Nah, yang saya banyak dampingi asistensi adalah pemerintah daerah, Pemda untuk good governance-nya, untuk pemerintahan yang terbuka. Saya waktu itu di hire Patiro 2010-2012 itu saya di pemerintah provinsi. Ini mengasistensi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kita siapkan regulasi daerah soal implementasi keterbukaan, pemerintah terbuka, kemudian bagaimana sumber dayanya, pejabatnya, sampai teknis-teknisnya kita dampingi kala itu. Nah, sampai 2012 2013 saya oleh AIPD ketika itu ketika program itu seperti ada penugasan tanda kutip. Jadi ada salah seorang petinggi AIPD di sini itu mendisposisikan saya ke AIPD Provinsi Papua Barat untuk membantu implementasi tadi. Jadi dulu programnya namanya program CATI, Community Access to Information. Jadi bagaimana pemerintahan terbuka, bagaimana masyarakat juga bisa mengakses informasi publik yang nanti apabila atau manakala informasi publik itu dibuka dikonversi menjadi pelayanan publik yang dapat memenuhi hak-hak warga sipil gitu. Nah, sampailah di Papua. Ya, sampai di Papua. Nah, selesai saya juga di NTB di hire lagi oleh AIPD Papua Barat waktu itu. Ada ada Pak Paul Harisalainti nama ini community officer-nya kalau nggak salah. Itu yang hire sampai 1 tahun di situ bolak-balik Papua. Jadi tahu Raja Ampat. Jadi sebelum Jokowi ke sana saya sudah nongol dulu di situ di tahu Raja Ampat, tahu Sorong Selatan, tahu gitu. Pokoknya keliling daratan Papua, 4 kabupaten di Provinsi Papua Barat ya. Oke, Masya Allah. Jadi ke Papua ini saya membayangkan perjalanan pesawat yang kita harus sekian kali transit. Betul. Dan bisa seharian bisa seharian. Bisa seharian. Jadi kalau terbang itu dari sini biasanya milihnya saya tuh seringkali setelah zuhur atau jam siang gitu ya. Jam siang. Maka syukur kalau dulu ketika itu ada Garuda yang direct Lombok Makassar yang dulu yang jenis bombardir itu yang sekarang udah dikandangkan katanya pesawatnya itu betul. Nggak tahu gimana. Itu dulu.
nanti kita akan sampai di Manokwari atau di Sorong Selatan, di Sorong, di Bandara Edward, saya lupa namanya, di Sorong itu jam 7 pagi. 7 pagi? Iya. Berarti lebih sehari. Iya, jadi sampainya di Manokwari itu jam 9, baru menjejakkan kaki di Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat. Wah, luar biasa. Ya. Jadi 4 kabupaten sudah dijelajahi di sana. Ya, alhamdulillah. Jadi oke. Ini pengalaman-pengalaman itulah yang mengantarkan masuk ke KI. Ya, jadi ceritanya dulu 2013 ya, 2013 sampai 2013. 2014 habis dari situ kemudian bukalah seleksi KI Provinsi NTB. Ya. Awal mula saya nggak ada niatan untuk itu tarik daftar ya. Tarik daftar, tapi beberapa kawan-kawan dan ada beberapa senior ya yang meminta saya untuk maju, ya oke lah maju gitu kan. Dorong senior nih. Ya, jadi kita maju dan alhamdulillah dilantik gitu kan. Ya, semua itu kita tempuh dengan cara-cara yang patut dan semestinya lah. Gitu. Alhamdulillah kalau itu udah percaya. Bapak ini. Oke. Ya. 4 tahun di KI, saya rasa ada banyak prestasi, banyak terobosan-terobosan terkait keterbukaan informasi yang ada di pemerintah provinsi. Masih ada PR-nya nggak kira-kira yang belum selesai di sana? Kalau berbicara sebenarnya tentang bagaimana wujudnya keterbukaan informasi atau pemerintahan yang terbuka, itu sebenarnya adalah komitmen yang lebih ini ya. Lebih kuat ini ya. Harus dinomorsatukan, harus dikedepankan. Sebab meskipun sudah ada regulasi misalnya kayak Pergub atau Perda bahkan kemudian ada infrastruktur pendukung, ada PPID, ada dengan segala macam dukungan-dukungannya, kalau kemudian komitmen itu tidak menjadi sesuatu yang dipanglimakan, maka ya tinggal menjadi sekedar lab service saja gitu. Lab service kemudian mendapat predikat ya sebagai daerah yang predikat yang didapatkan kemarin kita NTB ini ketiga kalau nggak salah ya. Oh iya, itu berkali-kali memang NTB dapatkan dan bukan tahun kemarin saja sebenarnya. Betul. Itu di tahun 2013 itu memang sudah peringkat pertama. Bahkan itu nilai tertinggi ketika itu mendapatkannya nyaris sempurna, 98, sekian. Wah, ya 98, sekian kala itu masih saya di Patiru waktu itu. Oke, justru di situ malah nilai tinggi ya. Keterbukaan informasi. Masya, luar biasa. Oke, ini peran sangat luar biasa berjenjang. Nah, kemudian yang sekarang ini. Nah, ini ceritanya dia mau cerita yang sekarang ini kira-kira aktivitas yang tetap bersentuhan dengan masyarakat kita itu. Seperti apa ini? Padahal sebelum keluar dari KI pernah cerita sih sebenarnya gitu. Cuman masih dirahasiakan, nanti saya buka katanya. Nah, dibukalah sekarang. Bukannya di podcast ya? Iya, spesial betul. banget nih Pak Yusron, nih sahabat kawan karib saya. Iya, jadi kayaknya passion saya memang di bisnis ide ya. Nah, ini dia. Di bisnis ide, sesuatu yang bagaimana untuk bisa bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi saya selalu tertarik untuk mengadvokasi kebijakan, gitu ya, kebijakan yang berpihak kepada bagaimana untuk mewujudkan welfare state, negara kesejahteraan itu yang sebesar-besarnya. Nah, tetap sekarang masih di tadi yang saya katakan sebagai bisnis ide. Beberapa kawan-kawan saya yang dulu sesama alumni KI itu mengontak, teman-teman itu mengontak saya. Para mantan ini. Ya, para mantan. Jadi mantan-mantan terindah itu jadi mengontak saya untuk kemudian tetap diskusi bagaimana ide-ide kita tuh supaya jangan putus, kemudian apalagi pupus gitu kan. Bagaimana kemudian kita rakit, kita rajut dan kita jadikan sebuah program. Nah, maka ya alhamdulillah dari ide, dari silaturahim yang tidak pernah ini putus, dari kontak yang tidak lost, kita meskipun jarak jauh kan sekarang juga udah zamannya jarak jauh semua kan, tapi tetap, ini membuat kita semua dekat gitu kan. Semua dekat, yang jauh jadi dekat, tapi kadang-kadang juga yang dekat jadi jauh. Itu yang bahaya itu. Kita sekarang sedang boleh dibilang semacam perusahaan, karena memang kalau untuk itu kan harus ada sekarang NIB NIB. Jadi kita kawan-kawan di Jogja itu mengajak saya mendirikan sebuah lembaga namanya Trilogika Edutama.
Trilogika Edutama. Ya, kantor pusatnya di Yogyakarta. Dari kata Edutama ini jadi luar biasa Ya. nih. Oke, di Jogja kantor pusatnya Kantor berarti. pusat di Jogja. Oke. Tapi kita jadi tadi betul Edutama ya berkutat pada soal apa? Kalau Edutama ya pendidikan, Ya. pelatihan. Jadi kita fokus pada bagaimana Trilogika Edutama ini adalah membantu atau membantu mitra-mitra kita itu Ya. untuk dia menyiapkan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi. Kompetensi. Ya, berbasis kompetensi kan sekarang kompetensi itu juga ada sudah disertifikasi, nanti ada BNSP namanya ya. Betul, ya. Nah, jadi kita melalui tadi kita mitra kita itu kita bantu, kita asistensi menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan melalui peningkatan kapasitas dengan berbasis pada kompetensi. Bidang ada pembidangan lagi nih. Ya, ada bidang-bidang. Nah, yang sekarang yang sedang menjadi running, yang jadi kemudian juga banyak banyak mitra gitu kan. Nggak enak kalau bahasakan klien ya. Mitra saja. Ya, mitra saja. Paling, itu pemerintah desa. Ya, pemerintah desa. Pemerintah desa. Jadi kita sekarang lagi fokus, lagi berkutat, lagi running soal peningkatan kapasitas pemerintah desa gitu. Yang meliputi aparatur dan kadar pemberdayaan masyarakat desa. Oke, kalau kita bagi ada nggak lagi sub-subnya di sana? Apakah ini kan peningkatan kapasitas SDM ini apakah hanya pengelolaan atau manajemen di sebuah desa ataukah ada yang lebih jauh lagi ke masyarakat? Iya. Ya, jadi yang fokus kami atau bidang kami itu yang soal peningkatan kapasitas di pemerintah desa itu pertama peningkatan kapasitas kepala desa, sekretaris desa, aparatur desa, BPD dan kader pemberdayaan masyarakat desa. Nah, itu program yang kami tawarkan itu ya bimbingan, bintek pelatihan dan juga BUMDes. Bahkan BUMDes program kami itu sampai pendampingan. Jadi pendampingan bagaimana supaya BUMDes ini memiliki bisnis yang bisa running atau dia bisa jalan dari sampai kita bagaimana merumuskan merancang bagaimana sebuah BUMDes ini dia akan menggarap bidang usaha apa gitu kan. Jadi melalui studi, melalui bahkan kita survei nanti gitu kan. Sehingga betul-betul itu layak lah untuk sebuah BUMDes itu menjalankan usaha itu, bukan asal-asalan karena di BUMDes ini penyertaan modal dari APBDes itu lumayan loh. Lumayan besar. Nah, kalau kemudian tidak ditangani secara profesional, ya jangan sampai kemudian misalnya yang di satu desa itu BUMDes itu sebenarnya butuhnya itulah bagaimana kerajinan di desa-desa itu, UMKM di desa itu, itu dipasarkan, dicarikan jejaring pemasaran, kemudian malah yang dia beli itu sesuatu yang tidak berkorelasi dengan itu kan. Menjadi BUMDes pengadaan sesuatu yang tidak ada korelasi dengan kebutuhan masyarakat ini kan sangat disayangkan. Iya, betul. Jadi tidak akan sampai memberikan manfaat kepada apa yang memang ada potensi di situ. Gitu kan. Kita juga melaksanakan pendampingan BUMDes, sampai dia bahkan sampai di program kita tuh sampai penciptaan logo branding juga kita bantu. Itu ada masanya tuh sampai sekian pekan, sekian bulan tuh. Jadi masing-masing sebuah kalau boleh Kak, saya sebut ini paket pendampingan gitu betul, kan. Betul. Nah, jadi ada paketnya nih, target goalnya nih apa nih? Terus berapa lama? Apakah dengan APBD desa itu, APBDes itu kira-kira ada kan ada aturannya sekian persen untuk pemberdayaan. Apakah itu bisa masuk nggak? Iya. Jadi berbicara tentang penganggaran desa sekarang kan ada Perpres tuh, yang konon katanya sekarang lagi digugat oleh kawan-kawan kepala desa itu yang di 104 itu yang di pasal 5 karena di situ alokasi anggaran sudah ditentukan sekian persen untuk bansos, untuk ini sekian persen, untuk sekian persen, untuk BUMDes sekian persen. Nah, kalau soal anggaran untuk BUMDes maka kan dari APBDes itu dia nanti modelnya penyertaan modal ke BUMDes. Nanti soal bagaimana menganggarkan membuat program pendampingan nanti di sini di BUMDes. Di anggaran perusahaannya lah kalau boleh dikatakan. Diramu berarti Di sana diramu bukan lagi di APBDes-nya. Jadi sudah dia terpisah kan, jadi sudah menjadi kita bahasakan saja bahasa gampang mudahnya tuh anggaran di BUMDes ini. Jadi situ nanti dia akan bisa memang kalau dia tertarik dengan program kita ini bisa membelanjakan ya untuk dapat memakai jasa kita lah untuk pendampingan, untuk asistensi dan sebagainya. Oke, ini kan saya yakin ini
jika kepala desa dan aparat ini merasa terbuka ya untuk diskusi, ini menurut saya ini peluang sangat besar sekali. Dalam konteks ini sejak awal Ibu saya ini katakan jualan ide. Nah ini letak hebatnya nih. Ketika kita memiliki ide dan mampu diterima oleh orang dan di situ ada kuasa untuk menjalankannya, desa ini sangat bagus sekali menurut saya. Ini sasarannya ngena banget deh nih kalau kata-kata gaul sekarang nih Ibu Sairi. Nah kemudian Ibu Sairi, oke di desa nih tempat eksekutornya, sudah ada nggak saat ini pilot project yang dilakukan oleh Trilogi Kak Edutama ini trilogi apa tadi? Trilogi Kak Edutama. Trilogi Kak Edutama ini di apa di luar daerah, apa di sini? Apakah sudah ada pilot project? Nah kalau kita kan enak ngomongnya ini loh. Yang sudah kami kerjakan dan berhasil seperti ini gitu. Jadi kalau pilot project pendampingan BUMDes misalnya, kalau di NTB belum, tapi di Jogja sudah banyak. Bahkan beberapa desa yang menjadi mitra dari Trilogi Kak Edutama ini sudah berhasil mendapatkan penghargaan internasional maupun nasional maupun internasional. Oh, mantap. Ya, di sini ada beberapa desa itu. Jadi itu ada sejak dari perancangan sampai ini eksekusinya kita dampingi dan mendapatkan penghargaan. Nah di NTB yang BUMDes memang masih baru kita bicara dalam tahap penjajakan ya, belum ada yang menjadi mitra kami gitu kan, belum ada masih komunikasi. Tetapi beberapa kepala desa sangat tertarik untuk menjadi mitra kami soal peningkatan kapasitas yang berbasis kompetensi itu. Ada beberapa bahkan satu kabupaten kan itu kepala desa itu ada forumnya tuh. Ada forum kepala desa di kabupaten itu sudah akan segera membuat gentleman agreement dengan kita soal peningkatan kapasitas tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti kita akan bintek, kita akan berikan pelatihan kepada kepala-kepala desa tersebut di bidang soal itu. Tapi juga nanti kita akan selalu memberikan materi-materi yang berkelindan yang berkait dengan itu, dan saya pastikan juga akan selalu ada materi soal pemerintahan terbuka. Ini nih sebab pentingnya ini. Betul. Sebab kalau bicara transparansi itu ibarat ada rak kaca. Jadi kita hanya bisa melihat benda yang di dalamnya itu transparansi. Jadi boleh melihat. Jadi misalnya APBDes untuk ini belanja pengadaan barang jasa sekian, untuk belanja aparatur pemerintah perangkat desa sekian. Lihat saja. Nah, tapi yang terbuka itu bagaimana ikut merumuskan. Ada ide-ide masyarakat di situ yang diterima. Jadi bagaimana pemerintahan desa itu dia memberikan ruang terbuka untuk mengalirnya ide-ide itu. Bukan saja mengalir, tapi bagaimana juga kemudian menyambut ide itu menjadi sesuatu yang nyata melalui renja, sampai menjadi APBDes. Nah, itulah pemerintahan terbukanya di sesuatu yang masyarakat bisa ikut serta di situ. Ya tentunya dengan tertib atau dengan cara-cara yang sudah diatur oleh regulasi. Betul. Ini sangat menarik menurut saya, Ibu Sairi. Jadi ketika ada sebuah, kadang kan mohon maaf di tingkat desa kan kita kadang keterbatasan nih untuk ide-ide eksekusi, apalagi tingkat ide untuk pemberdayaan ini. Nah inilah hadirnya Trilogi Kak Edutama ini menurut saya ini sangat penting nih. Nah kalau di NTB kira-kira sudah berapa? Apakah sudah melakukan penjajakan? Penjajakan sering, bahkan hampir tiap pekan itu kita saya berdiskusi dengan beberapa kepala desa. Ini juga sebentar lagi akan berdiskusi. Jadi memang harus ditempuh dengan jalan diskusi, karena ini adalah ide, maka jualannya itu harus dengan berdiskusi. Betul, nggak bisa kita say hello melalui WhatsApp, nggak bisa nih. Atau produk-produk nyata gitu kan, tinggal nih gitu kan. Kalau ini harus diskusi, sambung rasa, mengapa, dan sebagainya itu. Jadi sebentar lagi habis ini saya bertemu dengan salah seorang kadis untuk berdiskusi banyak soal pemberdayaan desa. Apakah sudah ada upaya? Sudah sangat banyak, dan sudah ada beberapa kepala desa, forum kepala desa yang tertarik gitu kan. Nah, cuman kendala yang mereka rasakan itu adalah bagaimana pengalokasian anggaran, karena ada perpres tadi itu betul. Soal sangat ketat sekali itu. Sangat ketat sekali soal sekian persen gitu.
Tapi memang di regulasinya diregulasi daripada salah satu regulasi atau turunan regulasi undang-undang tentang desa ini. Ya. Kalau untuk peningkatan kapasitas itu adalah sesuatu yang wajib untuk dianggarkan. Dia wajib mesti ada. Ya. Anggaran. Kalimatnya sendiri wajib menganggarkan untuk peningkatan kapasitas daripada pemerintahan desa itu. Oke, cuman bentuk kegiatannya mungkin kan? Apa yang dibutuhkan kan? Iya, betul. Jadi kalau misalnya tahun ini butuh untuk peningkatan kapasitas kades, misalnya kades baru dilantik kan perlu tuh juga semacam dulu bahasa ininya, diberikan orientasi atau pembekalan lah ya, pembekalan soal apa yang tentang kebijakan dan seterusnya. Ketika nanti kepala desa baru itu akan melaksanakan tugasnya, kan nggak singkat tuh 6 tahun. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Ya. Satu periode kepala desa. Dan bisa sampai berapa kali? Sampai 3 kali 3 bisa. kan? 3. Ya, sampai 3 kali. Jadi 18 6 kali 3 18. Wah, lumayan tuh kan? Lumayan. Cukup lama. Cuma lumayan lama maksud saya. Lumayan lama maksud saya ya. Cukup lama itu. Ya. Oke, jadi sangat menarik ketika Trilogika Edutama ini kan sepertinya angin segar untuk yang misalnya pemerintah desa baru nih. Apalagi yang baru pemekaran. Ya, kan ini kita masih ada juga beberapa desa persiapan, pemekaran gitu. Nah, ini tentu akan menurut saya sangat membutuhkan. Nah, mungkin nanti siapa tahu pemirsa YS Podcast ini melihat ini. Nah, untuk menghubungi ini atau jalur masuk ke Trilogika Edutama ini langsung menghubungi Ibu Seri ataukah ada kontak-kontak tertentu? Ya. Jadi untuk di NTB ini saya berperan atau berfungsi juga sebagai representatif ya. Jadi kalau kontak pusat kita di Jogja, saya di manajer pengembangan usahanya di Trilogika Edutama ini. Di NTB melaksanakan juga fungsi-fungsi sebagai representatif. Jadi nanti channelnya ini saya akan bagikan ke kepala desa. Jadi YS Podcast ini nanti saya akan bagi ke forum-forum kepala desa untuk disaksikan. Nanti bisa menghubungi saya langsung. Ada nomor kontak saya. Oke, nanti bisa ke Ibu Seri. Nah, sekarang Ibu Seri, kalau kita ingin, ini kan ini sangat menarik menurut saya nih. Jadi bagaimana agar desa kita itu nanti pada akhirnya kan desa mandiri, mampu mengelola seluruh sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, kalau sekarang Ibu Seri, apa yang Ibu Seri bisa jual atau katakan nih ke para kepala desa agar tertarik ini, boleh nggak di keutamaan atau apa yang kelebihan yang dimiliki oleh Trilogika Edutama? Mengapa harus di Trilogika Edutama? Mengapa? Ini kan alasan utama memilih Trilogika Utama ini apa saja? Jadi pertama soal kami memang sudah buat paket-paket bintek pelatihan ya. Jadi sudah ada di situ materi-materinya. Tetapi itu pun yang pertama. Jadi di sini kita berdasarkan kebutuhan dari mitra itu. Jadi juga misalnya kita punya 5 kelas tuh. 5 kelas yang tiap ini kita sediakan ininya. Tetapi saya butuhnya bukan yang ini, bukan tentang materi pengadaan barang dan jasa. Saya tidak butuh itu. Saya butuhnya tentang peningkatan aparatur atau perangkat desa. Jadi sesuai dengan permintaannya. Jadi kemudian kita rancangkan itu, kita godok materinya, kisi-kisinya kalau bahasanya orang pendidikan ya. Bagaimana materinya, dan instruktur-instruktur kita ini orang-orang yang sudah mendapatkan sertifikasi dari BNSP. Nah, bahkan ini sampai di regional ASEAN itu instruktur-instruktur kita ini. Para praktisi, para profesional yang memang sudah sangat lama di aktivitas pendampingan desa, dan instrukturnya orang-orang yang sudah mendapat sertifikasi dari BNSP. Oke, itu jaminan ya. Apalagi Mi? Ada lagi? Jadi dia bisa minta kelas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, kita pelatihan itu dengan metode yang menyenangkan, asik gitu. Asik pokoknya. Jadi materi atau substansi yang ingin didapatkan itu dapat masuk gitu kan. Tapi juga pembelajarannya kan tidak monoton. Ya tidak hanya nonton slide saja lah gitu kan. Banyak yang nonton slide gitu kan. Ngantuk. Tapi kita lewat curah gagasan, brainstorming, kemudian juga dengan game-game, dan kita juga ada kelas outdoor ya. Nanti ada kelas di luar itu, misalnya studi tiru. Studi tiru ke desa-desa yang biasanya kayak bawa itu di Jogja itu desa-desa yang sudah mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional. Di situ para peserta ini bisa langsung belajar
mendapatkan atau mencari ingin mencari tahu tentang sesuatu langsung di desa-desa di yang yang kami ajak itu yang sudah mendapatkan penghargaan nasional atau internasional. Jadi langsung bisa melakukan bisa replikasi atau bagaimana dan seterusnya itu kami langsung sadar itu 1 hari penuh. Ditiru pokoknya yang berhasil bagaimana bisa supaya ditiru dari replikasi tadi. Kemudian sejak awal kedatangan kami sudah sambut dengan ramah. Jadi kami sambut dengan di bandara kami jemput, pulang juga kami antar gitu kan. Bahkan bila perlu kasih oleh-oleh gitu. Kalau sekedar permen kasih oleh-oleh kan. Jadi kalau satu kabupaten nanti pesertanya 60 orang ya. Kalau mau oleh-oleh kasih permen supaya nggak pusing di jalan gitu kan. 2 bungkus. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Ini sebuah gagasan saja menurut saya. Gagasan yang sangat luar biasa ketika pihak desa atau ini yang butuh banyak sentuhan, ide-ide kreatif ini terkait dengan aparat, peningkatan kapasitas, kemudian bahkan tadi sudah jelas sekali BUMDes. Jadi bagaimana desa itu berdaya dengan apa potensi yang dimiliki. Nah, ini ternyata ada peneropongnya ini. Jadi kita punya peneropong di Trilogika Edutama ini bisa melihat sisi lain dari sebuah desa. Mungkin apa yang bisa dikembangkan. Ini sangat menarik buat desa, kepala desa yang di tengah anggaran desa yang sangat luar biasa. Ibu Sairi sangat luar biasa menurut saya kekuatan desa saat ini dengan anggaran yang totalnya sekian triliun. Minimal 2,5 ya. Minimal 2,5. Nah, ini sangat luar biasa ketika sebuah desa dikelola dengan sangat baik. Mengelolanya tentu butuh bantuan orang-orang profesional. Nah, semoga Ibu Sairi dengan kegiatan di Trilogika Edutama ini sangat luar biasa, bisa banyak membantu masyarakat kita. Closing statement terakhirnya atau harapannya apa, Ibu Sairi? Tentang apa nih? Tentang Trilogika ini? Kalau saya tentang ini menarik. Ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi Trilogika Edutama ini adalah mitra Bapak-bapak kepala desa atau pemerintah desa itu dapat menjadikan Trilogika Edutama ini sebagai mitra terpercaya. Mitra yang sangat dekat. Kita mitra yang kalau saya dengan beliau ini adalah sahabat dekat, kita bisa dengan seperti sahabat karib. Jadi kami meskipun di luar pelatihan kami selalu siap sedia untuk dikontak tentang misalnya diskusi soal bagaimana misalnya bagaimana rumusan ini atau bagaimana rumusan itu, mulai dari bagaimana penyusunan perdesa sampai dengan bagaimana penyusunan anggaran sampai dengan bagaimana dengan memanage BUMDes itu. Nah, artinya bahwa kami menjadi mitra Bapak, Ibu atau pemerintah desa itu bukan hanya ketika beliau-beliau itu menjadi peserta latih kami gitu kan. Tetapi setelah itu bahkan ini di Jogja kita sudah banyak punya member. Jadi nanti yang alumni itu dibuatin member itu bisa menjadi wahana pertukaran itu yang sangat luar biasa. Berkelanjutan ini tidak putus ketika hanya menjadi peserta latih saja. Dan kapanpun nanti orang-orang Trilogika itu ada ini nomor kontaknya ini, kapanpun itu bersedia untuk diajak diskusi, ngobrol dan sebagainya. Kalau mau pengen lebih dekat ya undang ke tempat Bapak Ibu ini diskusinya. Oke, demikian. Terima kasih sangat luar biasa. Ini mari manfaatkan ini momentum yang sangat luar biasa ini untuk para kepala desa. Mungkin baru beberapa ada yang dalam tahun kemarin lah kan. Ada yang nanya nomor kontak ya? Betul. Nanti kita tampilkan ya. Di sini nanti ya. Ada. Ada di sini. Ada nanti kami tampilkan di bawah siapa yang akan dihubungi ketika tertarik dengan program Trilogika Edutama ini. Sangat menarik sahabat YS Podcast. Semoga podcast kali ini bermanfaat, terutama ini untuk pemberdayaan masyarakat desa. Desa-desa kita terutama di NTB ini bisa mandiri dan saya yakin akan berdampak ke nasional nanti. Demikian yang bisa kita bahas dengan Lalu Ahmad Busairi, sahabat karib saya ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.